Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ibna Adam khalaqtuka min ajli wa khalaqtul ghayra min ajlik wa la khalaqna illa lina'buduh wal ibadah ma naslu illa min wahid yu'arrifat ma haja'bud wahid yajhaluh wa arsala lana rasul fa yu'arrifuna iyyah wa narbah alayhi ma yarbah alaina wa ja'al kullu mustaqballah wa rabbaka ba'duhu wa ayyib ba'idatal ittisal ma ja'al wasalat illa yu'arrifat ma lahu alayhi min mazaya jalila wa misal kabira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, wahai anak manusia, khalaqtu wa khalaqtul ghayra min ajlik, aku ciptakan dunia untukmu. Ya Allah Ta'ala, aku ciptakan kamu ada di dunia wahai manusia untukku. Karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia, aku tidak ciptakan jin illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah taala. Tujuan harapan kehidupannya ada di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata di dalam puisinya, ya Rabbi innaka maksudi wa mu'tamadi wa murtajaya di dunyaya wa munqalabi. Ya Rabbi innaka maksudi, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah tujuan apa yang aku cari ada di dunia. Wa mu'tamadi, sandaran untuk segala masalah yang ada di dunia. Murtajaya, dan harapanku untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Karena apa? Kita tidak diciptakan di dunia kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Kita bukan diciptakan untuk dunia. Karena itu jangan bingung-bingung sama yang ada di dunia. Biarkan urusan dunia ini berjalan. Kita cari dunia, tidak apa-apa, tapi jangan menjadikan inti kehidupan. Kita butuh sama perempuan, tidak apa-apa, tapi bukan inti kehidupan. Kita butuh sama orang, tidak apa-apa, tapi bukan inti kehidupan. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Maghfur, dia berkata, mali walinnas wa dunya wa kullu kalam, mali ala man rah aw awwat ala man yurah, mali walil qaum kulli qaib aw badqa, syughli bi rabbi wa khidmati dini alimah. Mali walil qaum, apa urusan sama mali walinnas, apa urusan saya sama manusia? Apa sih yang tak cari dari manusia? Ujiannya apa sih yang tak cari dari manusia? Untuk dia menghormati kita, mencintai kita. Tidak, mali walinnas, saya punya urusan apa sama manusia? Saya tidak punya urusan apa-apa sama manusia. Mali walinnas, tidak punya ambisi ya. Mali walinnas wa dunia, apa sih urusan saya sama dunia? Mau dunia ini datangnya lancar, mau dunia ini datangnya sempit, mau datang banyak, mau habis bangkrut. Mali walinas, apa urusan saya sama manusia? Apa urusan saya sama dunia? Wakutrul kalam, banyak ngomong apa? Banyak komentar sana, komentar sini. Wakutrul kalam,
Mali walil kaun kulli, apa urusan saya sama alam semesta ini? Dunia ini kalau kebalik, sekarang dunia di bawahnya langit, kalau kebalik sama Allah Ta'ala, langit ada di bawah, dunia ada di atas. Itu saya tidak bingung. Mali walil kaun kulli. Mau dunia ini semakin maju, hancur, kena tsunami, itu bukan urusan saya. Syughli bi Rabbi. Saya punya kesibukan hidup ada di dunia ini, sibuk sama Tuhan saya. Syughli bi Rabbi wa khidmati dini. Dan saya punya kesibukan khidmat dalam agama berdakwah. Anil maghrib. Jadi tidak punya apa-apa. Ini kalau yang di sini nih. Kalau yang di sini nih kenal sama orang yang ada di istana. Sama Bapak Presiden. Kenal sama Bapak Presiden. Insya Allah polisi kalau kita melanggar jalan, insya Allah polisi tidak berani pukul kita, ya, tidak berani target kita atau ngasih pidana kepada kita, tidak berani. Karena apa? Saya berpegangan dengan Bapak Presiden. Nah, kalau berpegangan dengan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, insya Allah urusan dunia ini usah kok. Dunia ini akan dibuat takluk, dibuat tunduk kalau kita tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah bingung apa-apa. Kalau orang sudah tujuannya Allah Ta'ala, tidak ada bingung apa-apa. Dia dikasih barokah sama Allah, kesehatan dikasih barokah sama Allah, urusan keluarga dikasih barokah sama Allah Ta'ala. Kemudian urusan apapun dikasih barokah. Karena apa? Kita berpegangan dengan yang maha kuat, dengan yang maha menciptakan, dengan yang maha memberi rezeki, dengan yang memberi semuanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa kita nyari dari hal yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jadikan tujuan utama kita hidup ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibalik-balik, jangan pernah ketipu sama dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mensifati dunia, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa ladarul akhirah khairun lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Kehidupan dunia ini hanyalah sendagura, tempatnya orang main-main. Di dunia ini tempatnya orang main-main. Orang nganggur-nganggur, mainnya narambon, ya, lain, walahu, kelalaian. Manusia tertipu sama dunia sampai tidak ingat lagi sama yang namanya mati, sampai tidak ingat lagi sama yang namanya akhirat. Tertipu sama perempuan sampai berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertipu dengan syahwat sampai tidak sholat, sudah lupa sudah. Tidak tahu nanti di kuburan jadi apa, tidak tahu. Nanti di kuburan jadi apa sudah tidak tahu. Wala darul akhirah, katanya Allah Ta'ala, darul akhirah, negeri akhirat. Itu adalah khairun, lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Kehidupan dunia ini pasti ada masalah. Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kehidupan ada di dunia ini pasti banyak masalah. Ada yang diuji sampai kelaparan, tidak punya harta sampai kelaparan. Kemudian ketakutan, takut ada perang, takut pekerjaannya bangkrut, koneksi minal amwal, ya, kekurangan harta, wal anfuswa. Ini dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan di dunia ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada sukses, ada bangkrut. Semua ini Allah Ta'ala yang ciptakan. Tidak ada di dunia sesuatu yang terjadi kecuali bi'idhin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ayyukum ahsan amal. Mana yang terbaik untuk beramal? Mana yang terbaik untuk beramal? Karena itu kalau kita tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segalanya gampang. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Setiap manusia itu pasti punya masalah dalam kehidupannya. Kalau tidak masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, kalau tidak masalah di kesehatan, terus ada berhayat.
itu namanya kehidupan ada di dunia. Karena itu jangan dulu sama masalah-masalah ini. Pegang Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala kasih jalan untuk menghadapi masalah. Allah Ta'ala kasih jalan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala kasih setiap permasalahan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala kasih rezeki tanpa dia kira-kira. Tanpa dia kira-kira. Karena itu ayo jadilah hamba yang fokus cari ridhonya Allah Ta'ala. Semua orang ini kerja, semua orang ini rumah tangga, semua orang ini punya masalah. Tapi jangan sampai masalah pekerjaan ini menjadikan kita berani melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak mungkin manusia ini bisa hidup bahagia, nikmat ada di dunia, kecuali kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada Malik bin Dinar. Kalau tidak salah Malik bin Dinar, dia pernah masuk satu daerah. Ketika dia masuk ada di satu daerah, dia kelihatan ada satu orang. Orang ini ada di pinggir jalan. Orang ini ada di pinggir jalan. Posisi orang ini tidur ada di trotoar, sakit kalau tidak salah sakit lepra. Jadi badannya itu memerah sambil menghitam sampai nanti terputus-putus badannya. Ini sakit, matanya buta, sakit, hidupnya ada di jalan, tidak punya keluarga, tidak punya saudara, tidak tahu makannya ya apa, minumnya ya apa. Subhanallah, Malik bin Dinar ini lihat, ini orang diuji model apa sama Allah Ta'ala. Mana kesenangan hidupnya ini? Orang bisa makan enak, ini tidak bisa makan enak. Orang bisa kumpul sama keluarga, ini tidak punya keluarga. Orang bisa hidup sehat, ini tidak bisa sehat. Orang bisa jalan-jalan, ini tidak bisa jalan-jalan. Hidupnya tidak punya rumah, kesian. Malik bin Dinar ini lihat kesian. Subhanallah, ada satu orang jalan, datangi orang yang sakit ini, ngasih makan. Jadi orang yang sakit ini dikasih makan. Ketika dikasih makan, orang yang sakit ini jadi alhamdulillah ala ni'matillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Malik bin Dinar ini kaget. Ini orang syukur sama Allah Ta'ala. Ini orang kok syukur sama Allah, padahal banyak masalahnya. Akhirnya didatangi sama orang. Didatangi tanya, Assalamualaikum. Pertama Malik bin Dinar datang, Assalamualaikum. Dijawab sama orang yang sakit ini, yang buta. Waalaikumsalam ya Malik bin Dinar. Waalaikumsalam wahai Malik bin Dinar. Kaget Malik bin Dinar. Ini orang saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah kenal sama orang ini tidak pernah kenal sama saya, kok tahu namanya saya? Akhirnya ditanya sama Malik bin Dinar, kok tahu kamu sama nama saya? Kamu kok bisa tahu sama nama saya? Jawab sama orang ini, mundu araftullah araftu kulla syai. Semenjak saya kenal sama Allah, saya kenal dengan segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kenal sama Allah, semua yang diciptakan sama Allah saya tahu. Dimanja sama Allah ya. Katanya Allah, lain ahbabtu la utiyanna ya ila akhir hadis. Kalau saya cinta, semua tak kasih. Katanya Allah. Kalau seandainya dia berdoa, tak ijabahi doa. Kalau sampai ada yang macam-macam, walat. Karena Allah yang marah ya. Dikatakan barang siapa yang kurang ajar sama walinya Allah Ta'ala, berarti itu mengumandangkan bahwa dia ingin perang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini ngomong, kuntu araftullah araftu kulla syai. Ketika saya tahu, kenal sama Allah, saya jaga hubungan saya sama Allah, saya tidak mau maksiat sama Allah, Allah Ta'ala kenalkan semua hal ada di dunia ini. Sampai intinya Malik bin Dinar ini tanya, saya ini mau tanya, saya ini tadi melihat Anda kesian, sakit, kemudian miskin, tidak punya keluarga, saya kesian.
Ketika saya kesian sama Anda bersyukur sama Allah Ta'ala. Saya lihat Anda ini kena musibah, tapi ketika kena musibah Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan kepada Anda, apa nikmat yang Allah berikan kepada kamu? Allah Ta'ala kasih nikmat apa kepada kamu? Jawab sama orang ini, ya Malik, saya ini dikasih nikmat sama Allah Ta'ala. Kalau seandainya nikmat ini mau dibandingkan dengan kenikmatannya orang yang paling kaya ada di dunia, jauh nikmat yang diberikan sama Allah Ta'ala lebih nikmat kepada saya daripada diberikan harta yang banyak. Kalau mau dibandingkan dengan kedudukan, ketenaran orang yang paling tenar ada di dunia, sungguh kehormatan yang Allah berikan kepada saya jauh lebih besar daripada kehormatan orang yang dihormati sama manusia yang ada di dunia. Tanya ditanya sama Malik, apa sih? Kasih nikmat apa kau sama Allah? Dijawab sama Malik begini, dijawab sama orang ini, saya dikasih 2 nikmat sama Allah. Yang pertama, lisan dan dzakirah, lisan yang selalu zikir sama Allah Ta'ala. Dikasih kenikmatan dalam lisannya menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hidup ini adem. Hidup ini bisa tenang. Masalah ini bisa tidak jadi besar. Ala bidzikrillahi tatma'innul wal qulub syakir. Lisan dzakiran wa qalban syakiran. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Allah Ta'ala kasih ujian, Allah hibur. Setiap Allah Ta'ala kasih ujian, Allah hibur. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tidak ada walinya Allah Ta'ala sumpah sebulan. Orang yang jauh dari Allah Ta'ala, senikmat apapun kehidupannya, sebanyak apapun hartanya, seromantis apapun dengan istrinya, kalau sudah jauh dari Allah, tidak mungkin tidak sumpah gitu. Kena masalah sedikit sumpah, tukaran sedikit sumpah, uangnya kurang sedikit sumpah, ada apa sumpah, hidupnya sumpah terus. Orang yang tidak sumpah itu kalau berpegangan dengan Arhamur Rahimin, dan yang paling rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayo dekat sama Allah Ta'ala. Terus jangan ngurus omongannya orang. Biar orang ini mau muji, orang ini mau ngelono, orang ini mau cinta, orang ini mau benci. Jangan berharap banyak sama makhluk. Manusia ini diciptakan banyak salah, banyak lupa. Manusia ini diciptakan banyak salahnya, banyak lupanya. Jangan berharap sama manusia, karena manusia lebih banyak berbuat kesalahan, lebih banyak lupa daripada banyak berbuat baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung sama urusan harta. Kerja, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Kerja udah apa? Karena itu perintah, karena kita hidup ada di dunia. Tapi jangan dijadikan dunia ini tujuan. Jangan sampai tertipu sama kehidupan dunia ini. Jangan sampai karena dunia nipu. Jangan sampai karena dunia lupa tidak sholat. Jangan sampai karena dunia lupa tidak puasa. Mau kawin butuh sama perempuan, kawin, jangan sampai maksiat. Tidak ada kehidupan yang paling nikmat ada di dunia ini kecuali kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha nasibi wa man yardha yanalul maram. Ridha dengan ketentuan Tuhan adalah kehidupanku. Dan barang siapa yang ridha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanalul maram, maka dia akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Nah, karena itu ayo berubah kehidupan. Ini khususan ini banyak anak-anak muda, anak-anak ini. Ayo jangan sampai kita dilupakan dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kita sayang kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Kita dekat sama Allah dan Allah mendekat kepada kita. Kita memohon dan berharap dan Allah menerima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kita dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah pada akhirnya nanti Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan
husnul khatimah ya. Dan nanti sebelum kita meninggal Allah Ta'ala hadirkan Rasulullah SAW untuk bisa nuntun kalimat la ilaha illallah. Nanti dituntun sama Rasulullah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nanti kalau sudah ditaruh ada di kuburan, di bawah tanah, sudah tidak ada anak, sudah tidak ada orang tua, sudah tidak ada istri, sudah tidak ada sahabat, kita sendirian ada di sana. Kita minta Allah Ta'ala hadirkan Nabi Muhammad SAW untuk bisa menenangkan kita ketika kita ditanya sama malaikat ya. Nanti ada di akhirat, semua Nabi bingung, semua manusia bingung ya. Manusia, laki dan perempuan semua telanjang, tidak ada yang syahwat. Saking bingungnya tidak ada. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jumpakan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Terakhir kita nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.